Asam humat, humat itu humik, humik itu dari asal mulanya humus. Humus itu adalah material organik yang mengalami pelapukan alami. Jadi kalau misalnya di tanah pertanian Anda memang belum ada karbonnya, belum ada humiknya, belum ada humusnya, maka silahkan tambahkan bahan instan yang ada isi humiknya atau humusnya, namanya adalah asam humat. Tapi kalau di dasaran Anda sudah lengkap, Anda sudah ngasih banyak banget bahan organik yang sudah terdekomposisi, maka asam humat sudah tidak diperlukan. Perbedaannya antara pupuk kimia dengan pupuk organik, kalau pupuk kimia, kalau memang tersedia misalnya MKP kan, MKP berarti K dan P, ya sudah K dan P. Kemudian kayak Mag-S, magnesium sulfat, kan begitu, magnesium dan juga sulfat, ya cuman itu isinya. Nah, sementara pupuk organik, nah secara isi dia tidak akan sebanyak pupuk kimia, jelas pasti kalah. Tetapi secara kandungan, dia punya kandungan hampir semua unsur hara baik makro dan mikro ada. Baik itu pupuk organik cair maupun padat. Jadi baik dari boron, baik dari mangan, kemudian seng, tembaga, dan lain sebagainya, pasti tersedia pada pupuk organik. Dan lagi juga ada satu bahan yang tidak akan pernah dimiliki oleh pupuk kimia. Namanya adalah karbon organik. Karena karbon organik ini juga salah satu faktor tanaman kita bisa tumbuh luar biasa cepat. Dan percaya tidak percaya, inilah kelebihan dari pupuk organik. Semua pupuk organik pasti memiliki kandungan karbon di dalamnya. Dan percaya tidak percaya, asam humat yang Anda beli harganya 70.000 sampai 100.000 juga isinya lebih banyak karbonnya. Dan gini ya, karbon bukan arang. Arang itu kandungannya adalah karbon. Tapi karbon itu bukan arang. Karbon itu suatu senyawa. Nah, suatu senyawa yang ada pada material-material organik. Jadi, semuanya itu pasti ada kandungan karbonnya. Termasuk kita beli asam humat itu sebetulnya salah satunya adalah menambah karbon di tanah. Karena sebetulnya di dalam asam humat, Anda ngasih ngocor asam humat, sebetulnya Anda ngasih karbon instan di tanah. Dan rahasia kenapa gitu kan pertumbuhan tanaman kita melesat luar biasa ketika kita kombinasikan asam humat dengan pengocoran pupuk, karena sebetulnya kita langsung memberikan dua komponen tadi. Makanya aja kenapa jangan mengocor misalnya NPK 16-16-16 dengan dosis 2-3 kilo per drumnya ditambah dengan 1 bungkus asam humat. Kita aduk-aduk secara merata kemudian dikocor dengan yang di sebelah tanpa asam humat, pertumbuhannya beda. Jawabannya karena karbonnya di sini ada. Dan perlu Anda ketahui, karbon itu selain dari makanan bagi tanah, juga karbon adalah makanan bagi bakteri tanah. Bakteri tanah tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya karbon. Kalau saya menyarankan, kapan aplikasi asam humat? Ya aplikasikanlah sebaiknya jangan tunggal, aplikasilah bareng pupuk. Jadi langsung tanaman udah langsung nyerap kandungan pupuk, langsung di dalamnya ada karbonnya, selesai. Namun, ya ada namunnya lagi. Kalau di tanahnya sudah ada kandungan bahan organik yang sudah terdekomposisi secara dalam waktu yang cukup lama, maka asam humat sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi. Karena asam humat ya humik, ya tidak? Humat, humik itu asal mulanya humus. Humus itu apa? Humus itu lapisan terbaik tanah. Jadi sebetulnya asam humat itu diambil orang dan diproses orang dari material organik yang sudah mengalami pelapukan berpuluh-puluh tahun. Setelah terjadi pelapukan, kemudian diproses menggunakan penggilingan dan difiltrasi dengan mes tertentu. Makanya kan ada mes, ada tulisannya, ada tidak? Kan begitu, difiltrasi menggunakan mes tertentu, maka jadilah namanya humik asid atau disebut dengan asam humat. Asam humat, humat itu humik, humik itu dari asal mulanya humus. Humus itu adalah material organik yang mengalami pelapukan alami. Anda memfermentasi bahan organik seperti jerami juga ada kandungan asam humatnya. Jadi kalau misalnya di tanah pertanian Anda memang belum ada karbonnya, belum ada humiknya, belum ada humusnya, maka silahkan tambahkan bahan instan yang ada isi humiknya atau humusnya, namanya adalah asam humat. Tapi kalau di dasaran Anda sudah lengkap, Anda sudah ngasih banyak banget bahan organik yang sudah terdekomposisi, maka asam humat sudah tidak diperlukan. Nah, karbon organik juga bisa didapat selain dari asam humat dari namanya arang. Itu juga ada, bisa.
Cuman arang itu sebaiknya dilakukan proses aktivasi dulu menggunakan perendaman kapur. Karena kalau tidak direndam dalam kandungan kapur, ada namanya asam karboksil atau asam karboksilat. Asam karboksilat ini ketika diserap oleh tanaman dalam jumlah berlebih, tanaman jadi kuning. Makanya ada orang memberi harang. Kenapa? Jadi diberi harang tanamanku malah jadi kuning. Karena ada asam karboksilatnya yang kada dibuang atau yang tidak dibuang. Dan proses pembuangan tersebut harus dilakukan dengan perendaman larutan kapur. Kapurnya kapur apa? Saran saya pakai kapur bangunan aja. Karena kapur bangunan itu rumus kimianya kalsium hidroksida CaOH2. Kapur bangunan berapa dosisnya? Dosisnya cukup 1 kilo per 100 liter air. Ini tidak irit. Rendam selama 1 kali 24 jam, kemudian setelah direndam silahkan arangnya tersebut kemudian diangkat. Namun, jangan langsung sakarungan, dibuat dalam drum. Drum isinya air. Karena pasti esok harinya pian kada kawa maangkat. Karena arang itu prinsipnya dia mampu menyerap 2 kali sampai 2,5 kali lipat dari berat dirinya. Dan airnya itu bisa dipakai sampai 10 kali. Nah, jadi yang di dalam situ, jadi kalau hari ini misalnya kan aktivasi, sudah, besok aktivasi lagi, terus sampai 10 kali. Setelah itu dibuang karena di dalamnya sudah terkandung asam karboksil yang lebih banyak. Jadi asam karboksil atau asam karboksilatnya itu sudah banyak. Jadi kalau sudah 10 kali dibuang. Jadi, pian di sini ya perbedaan antara pupuk organik dan juga pupuk kimia. Pupuk organik ini pasti ada kandungan C organiknya. Nah, jadi materi kita tadi adalah, jadi inti dari materi kita di sini adalah, intinya kita menambahkan pupuk organik di sini adalah bukan hanya menambah nitrogen, fosfor, kaliumnya, enggak. Tapi juga menambahkan namanya karbon organik yang sangat-sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman kita. Karena kalau secara kandungan NPK itu pasti kalah dengan pupuk kimia, pasti kalah. Nah, jadi ujar lagu namanya ojo dibandingke, ya kada? Nah, kan jangan dibandingkan gitu kan pupuk organik dengan pupuk kimia. Pupuk organik itu pasti kandungan NPK-nya kalah dengan pupuk kimia atau pupuk sintetis. Karena memang kan sintetis itu dikhususkan untuk membentuk unsur hara tertentunya atau menghasilkan unsur hara tertentunya. Kalau pupuk organik tidak, itu semua komponen ada, cuman secara kandungan pasti kalah. Nah, jadi ingat dalam proses fermentasi tadi, kita menggunakan mikroba botolan. Nah, kemudian lakukanlah fermentasi secara tertutup. Dan ini ulun bagikan di sini ke pian semua tabel bahan organik beserta kandungannya, baik bahan organik dari kotoran hewan maupun dari sisa-sisa tanaman atau sampah-sampah organik. Silakan dibagi. Silakan dilihat di tabel masing-masing. Ya, yang pertama kohe sapi, ya tidak? Kohe sapi N-nya 0,5 sampai dengan 1,5. Jadi ada kandungan nitrogen sebanyak 0,5 sampai 1,5% di dalam kohe sapi. Kemudian P2O5 alias fosfat atau fosfor. Nah, 0,2 sampai 0,5. K2O-nya atau kaliumnya itu 0,5 sampai dengan 1. Dan kandungan C organik atau karbon organik yang saya bilang tadi, ada kan? Nah, C organiknya 12 sampai 18%. Makanya Anda bisa lihat di sini. Kemudian yang kedua, kohe kambing. Ya kan, kohe kambing atau domba, ya tidak? Nitrogennya 1 sampai 2. Kemudian fosfatnya 0,5 sampai 0,7. Kaliumnya 1 sampai 2. Nah, karbon organiknya lebih tinggi dari sapi. Karbon organiknya 20 sampai 30%. Sedangkan kohe ayam di sini N-nya paling tinggi, 1,5 sampai 3. Kemudian fosfatnya 1 sampai 2,5. Dan kaliumnya 1,5 sampai dengan 3. Namun C organiknya itu 15 sampai 25% saja. Nah, sampai di sini apakah berarti lebih baik kohe ayam? Jawabannya belum tentu. Karena lihat di catatan. Silakan baca di catatan. Apa tulisan di catatan? Bisa jadi sumber penyakit jika langsung dipakai. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau Anda bisa di lahan pertanian langsung menaburkan pupuk organik kohe ayam tanpa dilakukan fermentasi, baik fermentasi secara tertutup atau di lahan, ya, yang terjadi adalah itu yang jadi sumber penyakit bagi tanaman. Terutama yang paling sering terjadi di awal-awal ketika Anda pindah tanam, yaitu namanya rebah semai.
Nah, kohe kelelawar ketinggalan. Nah, kohe kelelawar ini tinggi fosfat dan C organiknya itu mirip-mirip dengan unggas. Nah, namun kohe kelelawar ini sifatnya panas. Jadi kalau Anda langsung aplikasikan tanpa difermentasi juga akan membakar tanaman. Kemudian, berarti sapi tidak bagus dong? Jawabannya bisa ya, bisa tidak gitu kan. Kalau saya itu jarang banget pakai sapi. Kenapa? Karena saya paling nggak suka kalau pakai sapi itu pasti tumbuh rumput, tumbuh guguntus. Jadi kalau sejarah budidaya saya dari pertama 2005 sampai sekarang itu saya nggak pernah. Kan saya 2005 petani bayam. Waktu saya sekolah di Paringin. Waktu itu guru menyarankan silakan pakai kotoran hewan katanya. Kemudian adanya di sana kan ternak sapi. Kita ambil, kita serok. Cos, langsung keluar ke serok ya kada. Masukkan ke lahan. Bongolnya ini mana kita tanam bayam, mana guguntus lagi ada. Kan bayam terbuka, kangkung terbuka. Nah, kalau sudah tumbuh guguntus, lawan bayam dahulu guguntus pertumbuhan. Dan secara persaingan kalah bayam ulun. Makanya dari situ ulun trauma makai sapi. Karena yang kita tanam ini kan yang kadang mungkin pakai mulsa. Masa nanam bayam pakai mulsa? Akan begitu. Jadi kita kan tanaman terbuka total. Kemudian tanaman kita terbuka total, kemudian kita sebarkan pupuk dasarnya menggunakan tai sapi atau kohe sapi begitu kan. Tumbuh guguntus. Kadang juga yang jadi masalah, pengendaliannya menggunakan herbisida paling hebat di dunia apa? Salam 5 jari. Ya kan? Salam 5 jari, ceplak langsung. Tabungkaran juga tanah bayamnya. Makanya dari situ saya sampai sekarang tuh nggak pernah lagi pakai kohe sapi. Karena pasti permasalahan utamanya adalah gulma. Lalu kita lanjut ke kohe kuda. Nah, kohe kuda itu juga kandungannya mirip dengan kohe kambing, 20-30% karbon organik. Nah, jerami, berapa jerami karbon organiknya? 30-40%. Namun, kekurangannya jerami dibandingkan dengan material organik yang lain adalah karena dia CN rasionya tinggi, maka dia butuh waktu lama buat terurai. Makanya fermentasinya lama atau lawas. Nah, jadi begitu. Jadi kalau misalnya pian memfermentasi kulit buah-buahan, itu 20-30 hari sudah selesai proses fermentasinya. Kalau jerami butuh 60 hari. Karena CN rasionya tinggi. Nah, semakin tinggi CN rasionya, semakin lama pula proses fermentasi itu berlangsung. Jadi kalau Anda fermentasi jerami, berarti proses fermentasinya itu pasti lebih lama. Nah, kemudian di bawah jerami ada namanya dedaunan segar. Nitrogennya 1,5 sampai 3%. Kemudian fosfat 0,3 sampai 0,5. Kemudian kalium 1 sampai 3% dan karbon organiknya 20 sampai 30%. Makanya saya lebih suka menggunakan sisa tanaman saja daripada langsung pakai kohe sapi. Sebenarnya sama. Kohe sapi. Sapi itu kan makan rumput. Rumput itu kan sebetulnya dari dedaunan segar, betul tidak? Nah, ketika dia sudah masuk dalam pencernaan, maka nitrogen, fosfor, dan kalium sebagian sudah diserap sapi. Coba kita lihat, dedaunan segar, nitrogen semula berapa? 1,5 sampai 3. Setelah jadi kohe sapi berapa? 0,5. Nah, kan? Kemana larinya, ayo? Sudah diserap sapi. Ulun beri ini supaya pian di sini ada pegangan. Kan sehingga ada yang dibaca, ini dedaunan segar loh dari 1,5 sampai 3% turun jadi 0,5 sampai 1,5. Berarti separuhnya di mana? Dimakannya. Sapi pun butuh nitrogen. Logika pian, ini makan kumpai, makan rumput. Kenapa jadi besar? Karena sebagian nitrogennya diambil untuk jadi daging. Kemudian lagi kalium. Dedaunan segar berapa? 1 sampai 3. Sementara setelah jadi kohe sapi berapa? 0,5 sampai 1. Sisanya dari mana? Diserap oleh tubuhnya. Kemudian lagi coba lihat karbon organiknya. Dari semula dedaunan segar berapa? 20 sampai 30. Turun jadi berapa? Nah, di mana karbonnya hilang? Diambil juga dalam pencernaan sapi. Karena di dalam pencernaan sapi ada mikroba namanya mikroba rumen. Jadi mikroba rumen pun butuh karbon organik juga. Nah, paham belum di sini kenapa jadi sapi akhirnya bisa menghasilkan daging? Karena memang di dalam proses perut sapi juga ada mikroba rumen yang membantu memfermentasi makanan di dalam perutnya menjadi nutrisi bagi sapi itu sendiri. Makanya dari yang tadi semula 1,5 sampai 3 turun jadi 0,5 sampai 1,5. Nah, itu ya, paham dari sini. Jadi di sini kan coba lihat sekam padi. Nah, sekam padi kan ini sekam padi mungkin sangat-sangat kecil isinya. Nah, dari hara rendah
Jadi 0,3 sampai 0,5 untuk nitrogen, fosfatnya kecil, kaliumnya kecil, namun secara karbon organik lumayan besar, 20 sampai 30%. Kemudian arang sekam. Nah, arang sekam di sini juga kecil. Dan arang sekam di sini juga karbon organiknya antara 30 sampai 40%. Nah, di sini yang paling tinggi, coba lihat yang paling bawah. Apa paling bawah? C organiknya berapa? 30 sampai 50%. Nah, jadi leaf mold, daun yang sudah lapuk, itu C organiknya luar biasa besar. Jadi lapuk ya, kuncinya lapuk. Jadi terkadang banyak banget orang salah ngambil leaf mold. Kan gini, leaf mold itu kan dedaunan lapuk. Dedaunan itu, dedaunan hutan itu, dedaunan itu ada dua, terbagi menjadi dua. Daun atas sama daun bawah. Nah, kebanyakan orang ambil daun atas sama bawahnya. Saya bilang salah. Daun atas itu daun baru. Daun baru itu belum mengalami pelapukan. Jadi harus singkirkan dulu. Kita ambil daun yang di bawah yang sudah mengalami pembusukan atau pelapukan. Nah, itu yang kita ambil. Nah, daun yang mengalami pembusukan itu yang sudah memiliki kandungan karbon sebesar 30 sampai 50%. Jadi cukup pian di sini ambil lapukan dedaunan, busukan dedaunan, itu sudah mampu mengganti keperluan asam humat. Dan daun-daun di sini setelah pian ambil bisa langsung disebar di lubang tanam. Sekitar 1 sampai 2 genggam saja cukup kok. Apalagi lebih banyak lebih bagus. Saat itu kita sudah menyediakan karbon organik yang cukup untuk pertumbuhan tanaman kita. Jadi pian di sini silakan ambil patokan dari sini. Mana nanti material organik yang mau saya gunakan sebagai dasaran. Kalau saya ngambilnya yang paling bawah. Nah, jadi kan pian di sini kan pertanyaan di sini, apakah fermentasi itu mesti di sebuah tempat atau kita bisa sebar ke lahan? Jawabannya bisa di sebuah tempat dan di lahan pun bisa, asalkan ketika pian ada material organik kemudian pian siram menggunakan EM4 tadi atau mikroba botolan. Nah, itu wajib sebelum pian melakukan penutupan mulsa, dan penutupan mulsa jangan dilubangi sampai mau tanam. Ditutup mulsa sama saja dengan pian di sini mengurung atau membuat kondisinya tanpa ada udara. Jadi kalau sudah misalnya 30 hari baru pian di sini baru kita lubangi. Nah, setelah 30 hari baru dilubangi, maka proses fermentasi di lahan itu sudah selesai. Itu juga boleh silakan.